Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yaitu teori relativitas dengan anggota Ahmad Afandi, Farihatul Laili, Mega Fahmalidinillah, Alif Rahmawati, Agung Hidayat, dan Dewi Sintanuria. Adapun yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu yang pertama kulit, yang kedua subkulit, yang ketiga larangan Pauli. Sebelum kita mempelajari materi yang pertama, yaitu kulit, kita pahami dulu bilangan orbital kuantum. Nah, pada bilangan orbital kuantum ini dijelaskan 3 bilangan kuantum, yaitu N, L, dan ML. Untuk N, bisa kita sebut sebagai utama atau kulit, dan L, subkulit. ML bisa kita sebut juga dengan magnet. Untuk N dapat disebut dengan utama dengan jumlah nilainya itu 1, 2, dan 3. Maksudnya ini N ini kan termasuk kulit. Jadi misalnya 1 berarti kulit lapisan pertama, yang kedua berarti kulit lapisan kedua, yang ketiga berarti kulit lapisan yang ketiga, sampai seterusnya. Untuk yang L ini azimut. Azimut ini juga bisa disebut dengan subkulit. Nah, nilai dari azimut ini tergantung dari nilai N-nya. Misalnya, untuk azimut ini dapat diketahui dengan N-1. Apabila misalnya kulitnya 1, berarti L-nya 0. Berarti ada 1 subkulit. Karena misalnya 1 min 1 sama dengan 0. Di situ dapat kita ketahui berarti nilai subkulitnya ada 1. Nah, untuk lapisan kulit yang kedua. Untuk lapisan kulit yang kedua ini kita bisa diketahui dari lapisan kulit yang pertama yang 1 min 1 0 dan 2 min 1 sama dengan 1. Jadi subkulitnya ada 2 dan ada 2 dengan nilai 0 dan 1. Untuk yang ketiga juga begitu sampai ke seterusnya. Nah, kalau nilai subkulit tergantung dari kulitnya, maka nilai magnetik itu dapat kita simpulkan tergantung dari nilai ml-nya. Dengan kata lain, hasilnya itu paling kecil min 1 dan paling besar plus 1. Nah, misalnya untuk yang kulit yang pertama 1. Untuk kulit yang pertama 1 dengan subkulitnya itu 0. Nah, kita ketahui 0 min 0 sama dengan 0 dan seterusnya. Nah, untuk bilangan yang ml ini selain disebut sebagai magnetik atau magnet, nah itu ml bisa kita sebut sebagai orbital dari kulit. Kalau yang L atau subkulit tergantung dari kulitnya. Nah, untuk yang ML atau magnetik itu tergantung dari L-nya. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Mbak Fariha tadi sebelumnya, materi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kulit. Nah, kulit dalam teori kuantum sama dengan N dalam teori Bohr. Namun, dalam teori Bohr, N menunjukkan tingkat energi kulit, sedangkan dalam teori atom, N menunjukkan tingkat energi orbital atau ukuran orbital. Jadi di sini kulit itu kalau di dalam teori Bohr itu dinamakan jumlah energi kulitnya, jumlah kulitnya berapa. Jadi setiap kulit ada jumlah nilainya. Kemudian sedangkan di teori kuantum, N itu menunjukkan energi orbital. Berapa orbital di K, berapa orbital di L, dan berapa orbital M ketika nilainya segini. Jadi nilai N adalah bilangan bulat dari 1 sampai tak hingga. Jadi N ini tidak bisa dipastikan bahwa N itu harus 1 sampai 5. Tapi kalau N itu bilangan bulat dari 1 sampai tak hingga. Jadi tergantung kita menggunakannya. Nanti
ketika N berapa nanti bilangan-bilangannya berapa. Jadi kita sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Kemudian selanjutnya yaitu berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa sebentar saya terangkan dulu. Jenis kulit pada K itu mempunyai nilai 1, sedangkan untuk jenis kulit L itu mempunyai nilai 2, dan jenis kulit M itu mempunyai nilai 3, dan yang terakhir jenis kulit N itu mempunyai nilai 4. Dari tabel tersebut kita ketahui bahwa bilangan kuantum utama berhubungan dengan kulit atom, sehingga bilangan kuantum utama dapat digunakan untuk menentukan ukuran orbit atau jari-jari berdasarkan orbit elektron dengan inti atom. Kegunaan lainnya adalah untuk dapat mengetahui besarnya energi potensial elektron. Semakin dekat jarak orbit dengan inti atom semakin besar. Jadi semakin dekat itu jaraknya, semakin besar energinya atau potensialnya. Semakin dekat jarak orbit dengan inti atom, semakin besar energi potensial elektron. Tiap kulit atau setiap tingkat energi ditempati oleh sejumlah elektron. Maaf, ini di sini saya banyak yang tipu ya. Jumlah elektron maksimum yang dapat menempati tingkat energi itu harus memenuhi rumus Pauli sama dengan 2N kuadrat. Jadi ketika di kulit K itu kulitnya itu sama dengan N-nya kan kita ganti. Kulit K kan tadi kan 1, berarti kulit K tadi kan nilainya kan 1, kita masukkan ke dalam rumus Pauli 2, 1 dikuadratkan kan 2, berarti di kulit K itu jumlah yang elektron yang ditempati adalah maksimum 2. Kemudian di L tadi kan 2, jadi 2 dikali 2 dikuadratkan 4, 2 kali 4 kan 8, berarti L di dalam kulit L itu ditempati elektron maksimal 8, dan M itu kan 3, berarti 2 dikali 3 dikuadratkan kan 9, 9 kali 2 kan 18, berarti di kulit M itu yang ditempati elektron maksimum adalah 18, dan terakhir untuk di kulit N itu kan 4, berarti 2 kali 4 dikuadratkan kan 16, 16 kali 2 kan 32, berarti di kulit N itu jumlah elektron yang ditempati maksimum adalah 32. Cara menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom itu ada cara tersendiri. Sisihkan elektron ke dalam kulit atom sesuai daya tampung maksimumnya. Jadi kalau di K2 harus 2, kalau di L8 harus 8, kalau di M18 harus 18. Kalau kurang dari 18 kita gunakan 8. Kalau misal ada kulit ketiga kan, ada 3 kulit, itu jumlah atomnya itu sama dengan kurang lebih 15 ya kan, 2, 8, 5, berarti 2 itu di kulit pertama K, 8 di kulit kedua L, dan 3 kan di situ kan seharusnya kan 18, tapi di situ kan 5, berarti kita menggunakan 5. 18 ini hanya sebagai patokan atau maksimumnya yang terisi dalam elektron M. Jika elektron yang tersisa kurang dari daya tampung maksimum kulit atomnya digunakan. Nah, ini tadi kan sudah saya jelaskan, ada aturannya sendiri. Jika elektron tersisa kurang dari 8, maka seluruh sisa ini diisikan pada kulit selanjutnya. Berarti kulit sebelumnya itu diisi dengan kulit selanjutnya. Jika elektron yang tersisa lebih dari atau sama dengan 8 tetapi kurang dari 18, maka 8 elektron ini diisi pada kulit atom, sedangkan sisanya mengikuti aturan pertama. Jadi semisal ada kulit elektron itu jumlahnya 21, kan 28, 8, 3. Nah, 2 kan di kulit K, 8 di kulit L, 8 di kulit M, dan sisanya itu 3, mengacu pada
aturan kedua ini. Jika elektron yang tersisa lebih dari atau sama dengan 8 tetapi kurang dari 18, maka 8 elektron diisi pada kulit atom. 8 tadi kan sudah diisi ketika di kulit M, sedangkan sisanya diisi di kulit selanjutnya yaitu N. Begitu. Ketiga, jika elektron tersisa lebih dari atau sama dengan 18 tapi kurang dari 32, maka 18 elektron diisikan sedangkan sisanya mengikuti aturan sebelumnya. Jadi semisal contohnya atom BR kan 35, berarti 28, 18, 7. Berarti 2 di kulit K, 8 di kulit L, dan 18 di kulit M. Kan 18. Sisanya kan 7. 28 tambah 7 kan 35. Berarti sisanya di kulit N itu 7. Mengacu pada aturan nomor 3 ini. Selanjutnya yaitu jika elektron yang tersisa lebih dari atau sama dengan 32, maka diisikan 32 elektron dan sisanya elektron mengikuti aturan sebelumnya. Jadi ketika ada sebuah elektron itu lebih, maksudnya ini lebih ini ketika jumlah atomnya ini kurang lebih jumlahnya 50-an lah. Berarti 28 32 kan sisa 8. Nah, itu ketika di kulit empat itu kan harusnya kan 32. Jadi sisanya dari kulit 4 ini nanti sisa dari kulit 4 ini sisanya jumlah atomnya yang tadi yang masih sisa dari diisi 32 tadi. Itu saja dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom. Isikan elektron ke dalam kulit atom sesuai daya tampung maksimumnya. Jika elektron yang tersisa kurang dari daya tampung maksimum kulit atomnya, gunakan aturan berikut ini. Yang pertama, jika elektron yang tersisa kurang dari 8, maka seluruh sisa ini diisikan pada kulit selanjutnya. Yang kedua, jika elektron yang tersisa lebih dari atau sama dengan 8 tetapi kurang dari 18, maka 8 elektron diisikan pada kulit atom, sedangkan sisanya mengikuti aturan pertama. Yang ketiga, jika elektron yang tersisa lebih dari atau sama dengan 18 tetapi kurang dari 32, maka 18 elektron diisikan, sedangkan sisanya mengikuti aturan sebelumnya. Peraturan yang keempat adalah jika elektron yang tersisa lebih dari atau sama dengan 32, maka diisikan 32 elektron dan sisa elektron mengikuti aturan sebelumnya. Nomor 2, subkulit. Subkulit menunjukkan subkulit di mana elektron itu bergerak, sekaligus menunjukkan subkulit yang merupakan penyusun suatu kulit. Munculnya garis-garis plural yang sangat berdekatan dari spektrum yang semula nampak sebagian garis tunggal, mempersyaratkan adanya sub-subkulit atau beberapa orbital pada tiap kulit utama yang dilambangkan dengan N. Garis-garis plural diinterpretasikan sebagai akibat terjadinya transisi elektron dari sub-subkulit dalam atau N yang lebih rendah. Bilangan azimut mempunyai harga N dari 0 sampai dengan N-1 untuk setiap N dan menunjukkan letak elektron dalam subkulit. Setiap kulit terdiri dari subkulit. Jumlah subkulit tidak sama untuk setiap subkulit, ditambahkan berdasarkan harga bilangan kuantum azimut. Berikut ini adalah contoh dari penulisannya. N sama dengan 1, maka 1 sama dengan 0.
sesuai kulit K. N sama dengan 2, maka 1 sama dengan 0,1 sesuai kulit L. Selanjutnya N bernilai 3, maka 1 sama dengan 0, 1, 2, 3 sesuai kulit M. N sama dengan 4, maka 1 sama dengan 0, 1, 2, 3 sesuai kulit N, dan seterusnya. Untuk subkulit harganya itu berbeda-beda dan setiap subkulit itu diberi nama. Yang pertama, subkulit yang mempunyai harga 1 sama dengan 0 itu diberi lambang S atau SART. Dan untuk subkulit yang mempunyai harga 1 sama dengan 1 itu diberi lambang P atau prinsipal. Untuk subkulit yang mempunyai harga 1 sama dengan 2 itu diberi lambang D atau diffuse. Dan untuk subkulit yang mempunyai harga 1 sama dengan 3 itu diberi lambang F atau fundamental. Selanjutnya yaitu hubungan subkulit jenis dalam kulit yang berbeda-beda pada atom. Dapat dilihat pada tabel. Untuk kulit K, bilangan kuantum utamanya adalah 1 dan bilangan azimutnya 0. Jenis subkulitnya 1S dan untuk jumlah subkulitnya adalah 1. Untuk kulit L, bilangan utamanya adalah 2, bilangan azimutnya adalah 0 dan 1. Jenis subkulitnya itu ada 2S, 2P dengan jumlah subkulitnya 2. Untuk kulit M, bilangan kuantumnya adalah 3 dengan bilangan azimutnya 0, 1, 2 dengan jenis subkulit 3S, 3P, 3D dan jumlah subkulitnya adalah 3. Dan yang terakhir adalah kulit N dengan bilangan utamanya 4, bilangan azimutnya 0, 1, jenis subkulitnya 4S, 4P dan jumlah subkulit 4. Untuk materi yang ketiga yaitu larangan Pauli. Pauli mengemukakan hipotesisnya yang menyatakan bahwa dalam satu atom tidak boleh dua elektron mempunyai keempat bilangan kuantum sama. Misal, 2 elektron akan menepati subkulit 1S. 3 bilangan kuantum pertama akan mempunyai nilai yang sama, yaitu N sama dengan 1, I sama dengan 0, M sama dengan 0. Untuk itu bilangan kuantum yang terakhir yaitu bilangan kuantum spin atau S harus mempunyai nilai berbeda, yaitu plus setengah dan min setengah. Dengan kata lain, setiap orbital maksimal hanya dapat terisi 2 elektron dengan arah spin berlawanan. Sebagai contoh, pengisian elektron pada orbital 1S digambarkan sebagai berikut. Selanjutnya, mengapa pada satu orbital hanya dapat ditempati maksimal oleh 2 elektron? Karena jika ada elektron ketiga, maka elektron tersebut pasti akan mempunyai spin yang sama dengan salah satu elektron yang terdahulu, dan itu akan melanggar asas larangan Pauli. Dengan demikian tidak dibenarkan. Jumlah elektron maksimal untuk tiap subkulit sama dengan 2 kali dari jumlah orbitalnya. Nah, pada orbital P maksimal 6 elektron, pada orbital S maksimal 2 elektron, pada orbital D maksimal 10 elektron, pada orbital F maksimal 14 elektron. Nah, selanjutnya contoh soal larangan Pauli. Tentukan keempat bilangan kuantum oleh elektron terakhir pada atom kalium dan nikel. Jawabannya seperti yang ada di gambar ini, bisa diperhatikan. Nah, untuk penempatan elektronnya itu menyesuaikan orbitalnya tadi, dimulai dari elektron yang terkecil menuju ke elektron yang terbesar, seperti pada gambaran ini. Sekian materi yang telah kita sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.